Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam Bukan Podcast Stisda Lampung Tengah. Oke teman-teman, untuk edisi kali ini kita menghadirkan narasumber dari salah satu mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Stisda Lampung Tengah semester 6. Dia adalah Desi Lutfiana Rohmah, yang mana Desi ini adalah salah satu mahasiswi yang punya prestasi luar biasa. Amin. Amin. Salah satunya adalah ia adalah salah satu mahasiswa yang dari pesantren dan ikut program hafalan. Nah, untuk edisi kali ini kita akan khusus membicarakan terkait bagaimana kiat-kiat menjadi penghafal Al-Quran nih. Bagi teman-teman yang punya motivasi, masih susah atau pengen adik sanak saudaranya menjadi penghafal Al-Quran, kita bisa tanya yang banyak. Segala hal nanti bisa kita tanyakan, bisa kita dapat jawabannya dari Mbak Desi ini atau saudari Desi. Assalamualaikum Desi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Bapak Masih gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sangat baik sekali. Alhamdulillah. Masih di pondok ya Mbak Desi? Alhamdulillah masih betah Pak. Oke, mungkin ini kita dari Bukan Podcast ya Mbak Desi, kita akan sedikit menanyakan beberapa hal terkait bagaimana kiat-kiat menjadi penghafal Al-Quran, terkait cobaannya, ujiannya, terkait kesulitan, terkait kemudahan. Mungkin nanti dari Mbak Desi bisa menjelaskan dengan gamblang, karena viewers kita ini tentu berasal dari banyak kalangan, entah orang tua yang punya anak-anak, orang tua yang ingin anak-anaknya ini menjadi penghafal Al-Quran. Nah, dan kebetulan kan kampus kita ini adalah berbasis pesantren, dan mau nggak mau ya kalau misalkan ada yang dari pesantren, tentu ada yang basicnya di kitab klasik, kemudian basicnya di penghafal Al-Quran kayak Mbak Desi ini. Mungkin nanti bisa sedikit mengungkapkan lah bagaimana pengalamannya. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih kita ajukan, motivasi Mbak Desi dulu waktu awal mondok nih, mungkin bisa diceritakan? Kalau saya sendiri ya Pak, dulu sebelum kenal pondok pesantren, sepengetahuan saya tuh pondok pesantren itu tempat yang kumuh, tempat yang jorok, tempat yang kayak apa ya, banyak penyakit kayak gitulah. Karena ke pengalaman saya lihat kayak teman saudara yang abis mondok tuh kayak gudikan kayak gitu kan ya. Jadi kalau anak kecil lihat kayak gitu, males lah kayak gitu. Tapi waktu itu sempet nggak mau mondok, nggak ada hiroh untuk mondok tuh belum ada. Terus semenjak masuk ke TPA itu guru ngaji saya laki sama perempuan itu suami istri semuanya hafidzoh, dan saya termotivasi tadinya lewat guru saya. Nah setelah itu kok kayaknya masya Allah banget kayak gitu, lihat orang bisa hafalan Quran, cara hafalannya tuh bagaimana tuh nggak tergambar karena masih SD ya, masih SD. Masih SD belum kan, masih kelas 6 awalan itu. Terus setelah itu waktu puasaan kan ada apa itu Pak namanya? Pesantren kilat. Pesantren kilat itu juga. Terus kalau pulang di rumah lihat TV ada hafid kecil itu kan, hafid Quran itu. Hafid Indonesia. Hafid Indonesia. Kok kayaknya menarik kayak gitu, kayak bisa memberikan mahkota akhirnya kan ke orang tua. Jadi awal itu orang tua saya emang nggak membolehkan saya mondok, tapi saya pingin mondok karena pingin hafalan Quran. Entah kenapa kok tiba-tiba punya bersit pingin jadi penghafal Quran kayak gitu loh. Dari motivasi lihat TV itu tadi, karena ada hafid Quran kecil gitu tuh tadi lah. Terus sama lihat guru saya itu tadi. Terus abis itu ketika saya punya hiro untuk mondok, orang tua saya nggak membolehkan. Jadi ibaratnya saya mau nggak mondok, tapi saya pengen mondok. Tapi kalau saya nggak mondok, jadinya nanti pergaulannya bebas kayak gitu kan. Betul. Jadi saya pernah murung di kamar. Sampai sebegitunya. Karena masih SD sih. Jadi kan pingin mondok tapi kok nggak dibolehin. Terus saya tanya, kenapa kok nggak dibolehin Bu? Karena sampean masih kecil, nanti kalau di pondok belum bisa nyuci sendiri, nanti makannya nggak terjaga. Orang tua saya takut lah ibaratnya, belum bisa mandiri kayak gitu. Tapi aku mulai meyakinkan lah,
Insya Allah bisa, karena ya nanti punya temen lah, nanti betul. ada temen yang gede kayak gitu. Terus awal mulanya diperbolehkan itu karena saya murung, saya nggak mau makan. Waduh. Saya di kamar itu mengunci di kamar lah pokoknya. Terus abis itu akhirnya dibolehkan. Terus mau mondok di mana, saya bingung akhirnya mau mondok di mana. Sementing hafalan Quran. Hafalan Quran. Oke. Terus habis itu punya saudara, punya mamas ipar. Paman. Mondok di sini. Cuma berapa bulan ya malahan tuh. Pokoknya awalan mondok di sini, saya ikut mondok. Terus habis itu cuma sebulan, kayaknya sebulan apa 2 bulan itu saya mondok di sini. Paman saya boyong. Terus habis itu saya yang lanjut di sini. Dan akhirnya tadinya tuh mau di Quran kan. Betul. Tanya ke pengurusnya, ini mana pondok yang Quran? Oh, di mana-mana bisa hafalan Quran. Tadinya kayak gitu kan. Oke. Oh, masa iya di sini? Oh, ini berarti pondok Quran. Iya, udah. Karena tadi kan niat saya kan hafalan Quran, ya udahlah. Lihat di pondok-pondok kayak di Metro, di mana aja ya, Lampung Timur. Lampung Selatan. Itu nggak ada yang nggak ada yang srek gitu di hati. Wow. Tapi ketika lihat pelang pondok pesantren Darus Syafa'ah itu Pak ya, rasanya kok wow, pondok pesantren Darus Syafa'ah. Terus habis itu waktu penjengukan paman saya itu, saya lihat kok pondoknya bagus banget. Jadi kok ada hiroh pengen di sini. Terus lihat asramanya bersih, kayaknya tuh lagi mau akhir sana. Jadi bersih, cantik kayak gitulah. Pondoknya tuh baik banget lah. Terus habis itu pengen di sini, ya udahlah mondok di sini akhirnya. Tapi karena tadi kan survei terus sama mama saya yang di rumah suruh di kitab dulu, ya udah jadi di asrama kitab. Tadinya kan tanya ke pengurus, katanya mau hafalan Quran di mana aja bisa, jadi ya udahlah di sini aja. Terus kata mama saya waktu di rumah suruh belajar kitab dulu, ya udah kitab dulu, akhirnya di asrama kitab. Dan sekarang punya hiroh pingin hafalan Quran tuh bagaimana, karena kan udah nyemplung di kitab ya Pak. Iya betul. Mau ke Quran tuh tantangannya itu loh luar biasa. Banyak banget, nggak cuma banyak tapi banyak banget gitu. Di asrama kita berapa tahun Mbak Desi? Kelas 7 sama kelas 8. 1 tahun aja? 2 tahun. 2 tahun. Oh, tapi ketika Mbak Desi datang pertama kali ke pondok itu udah Darus Syafa'ah ya namanya? Udah Darus Syafa'ah. Oh iya, karena dulu memang sebelum menjadi Darus Syafa'ah, mungkin Mbak Desi tahu lah ya sejarahnya. Dulu namanya tuh sama dengan madrasah diniyahnya, namanya masih Nurul Ulum. Dan kalau nggak salah SK Darus Syafa'ah itu tahun 2011. Dan di saat itu baru berbenah sampai ya di lembaga kita ini ada TK sampai ke perguruan tinggi. Gitu. Oke, membahas terkait tadi kayak ada istilah asing nih Mas Ian untuk para pemirsa ini. Hiroh itu apa Mbak Desi? Hiroh tuh kayak apa ya, keinginan kuat kayak gitu loh. Kalau nggak terkabulkan tuh kayak gimana gitu lah. Stres, murung itu tadi ya Mbak Desi ya. Benar banget. Gitulah. Jadi hiroh itu memang tingkatannya nggak cuma pengen aja ya, tapi pengen tingkatannya udah kalau nggak diikuti bahaya lah. Oke. Kita sekarang step by step ya Mbak Desi, sebelum kita membahas terlalu dalam ke konteks menghafalkan Al-Quran, mungkin kita bisa membicarakan bagaimana pengalaman dulu Mbak Desi ketika di asrama yang konteksnya atau khusus mempelajari kitab klasik. Mungkin bisa diceritakan dari awal mondok, kemudian bagaimana biar bisa menjaga silaturahim, biar tetap akur sama teman-teman, mungkin itu menjadi salah satu cobaan. Nah termasuk tadi unik nih Mbak Desi bahas istilah gudik. Gudik itu kalau nggak salah bahasa formalnya kudis. Itu salah satu penyakit yang biasanya dialami oleh santri ya betul. Dan ini entah pondok pesantren modern atau pondok pesantren tradisional, memang anehnya semua bisa terdampak gitu. Dan memang ajaib penyakitnya, karena saya juga dulu ya pernah mondok masalahnya gitu. Dan ini menarik, mungkin bisa diceritakan, silakan Mbak Desi. Terkait di pondok kitab ya Pak? Ya betul, sebelum menjadi penghafal Al-Quran. Ya, karena kalau setiap pengalaman itu kan pasti ada hikmahnya ya Pak. Betul. Hikmahnya tuh ternyata besar banget. Tadinya tuh kan, kok aku pengen hafalan Quran kok malah di kitab gitu kan. Tadinya tuh kayak, kok nyesel banget sih, ngapa nggak langsung ke Quran kayak gitu kan. Iya. Tapi akhirnya kok dipelajarin, kok alhamdulillah banget dulu tuh bisa dari kitab kayak gitu. Karena kalau saya lihat dulu kan di
kitab itu belajarnya banyak, kayak tajwidnya, fikihnya, kayak awal-awal tata cara sholat yang benar itu bagaimana, menghilangkan najis, kayak akhlak terutama kan. Betul. Di dasar pokoknya kan. Terus pengalamannya banyak banget sih. Kalau di kitab itu seru, Betul. banyak tantangan. Kalau di masa saya dulu kan kejar-kejaran hafalan kitab kayak gitulah. Pernah Jadi, dihukum? alhamdulillah belum, enggak. Oh belum. Enggak pernah, alhamdulillah. Anti hukuman dulu. Hukuman. Pokoknya Oke. sampai saya tuh Pak kalau di kitab, alhamdulillah dulu mungkin enggak terkontaminasi sama teman-teman yang maksudnya kayak Agak lah. agak. Oke. Agak bandel, Alhamdulillah. agak. Oke. Jadi kalau Luar mandi ya biasa. sebelum subuh kayak gitu kan ada temennya. Betul. Alhamdulillah punya teman yang baik kayak gitulah. Jadi kalau di sana dulu rajinnya karena ikut temen sih. Jadi alhamdulillah rajin kayak gitu, berangkat sekolah yang nggak pernah telat. Bahkan 6:30 saya udah ada di kelas Pak. Bahkan Gus Andi masih bala iya. Ya. Teman saya pasti kalau ingat saya tuh pasti ketawa Pak, ketawa banget. Oke. Lucu banget seru ya Allah, nggak tahu lah deh sih. Ya karena memang buahnya khiroh itu tadi Mbak Desi. Jadi berangkat sebelum bel berbunyi biasanya kalau bener kayak gitu ya. banget. Wow, setengah tujuh malam ya? 6:30 pagi. Pagi. Ya kan Wah. sekolah. Oh sekolah formalnya. Oke. Nah, Mbak Desi menemukan satu hal yang menarik nggak ketika menerjemahkan kitab atau menelaah lah, kalau kita menelaah kan ya dari bagaimana kok ini bisa fathah, terus ini bisa tanwin, ini bisa jar, ini bisa ada alif lamnya. Pernah nggak sih menemukan satu hal yang ini menarik nih? Pokoknya aku jangan sampai mondok kok cuma bergantung dengan kelulusan sekolah. Mungkin bisa diceritakan ke kawan-kawan. Kalau mondok itu kalau di kitab identiknya kan dengan nahwu sorof ya Pak. Kalau saya dulu langsung ke Quran, mungkin saya nggak paham nahwu kayak mana, sorofnya bagaimana kayak gitu. Oke. Jadi di sana kan ada pengajian kayak kitab nahwu sorof kayak gitu, jurumiyah, terus di Oke. tasrif kayak Tasrif, gitu. betul. Jadi seru kayak gitu loh. Jadi kalau kayak apa ya? Kalau kita udah menelaah kitab, Menelaah, betul. itu seru banget pokoknya kalau ini apa harokatnya tuh harusnya ini bukan itu kayak Bukan gitu itu, saja. oke. Karena kita udah punya Modal. ilmunya, punya dasarnya. Kalau Betul. nggak tahu alah apa sih males kayak Sulit ya. Mm-mm. Oke. Ada rasa males terus nggak mau. Kalau kita tahu kan seru Pak, pokoknya seru. Ya benar. Termasuk kita mungkin ya satu guru ya Mbak Desi. Ya gurunya beliau ketua perguruan tinggi ini gitu. Dan beliau juga pernah mengungkapkan kalau kita paham kitab, paham ilmu alat, itu ketika ada siapapun lah yang membaca Quran, mau salah benar itu kelihatan. Iya benar banget. Karena kalau di rumus bahasa Arab itu kan pasti. Mm-mm. Dan ketika kemarin kita ngundang di agenda bukan podcast ini, beliau Pak Wahid sebagai wakil ketua 1 itu juga mengungkapkan kalau bahasa Arab itu ternyata lebih mudah. Lebih mudah dan pasti ilmunya gitu. Pasti ilmunya dibandingkan dengan bahasa Inggris. Walaupun kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris ya, itu masih lebih sulit bahasa Arab gitu. Karena bahasa Arab satu kalimat fi'il madhi aja persebarannya atau macam-macamnya ada 14 ya kalau nggak salah. Tasrif lughawinya bener nggak? Lupa. Oke. Jadi beliau itu mengungkapkan ini loh pentingnya ilmu alat gitu seperti yang Mbak Desi bilang tadi. Dan ada dua kemungkinan sih dan saya sepakat seperti yang diungkapkan oleh Mbak Desi ini tadi. Kalau misalkan nggak masuk di kitab dulu, itu nanti akan kesulitan hafalannya gitu. Iya nggak? Iya benar. Iya benar. Benar banget. Jadi ketika nyemplung ataupun masuk ke hafalan Quran dulu baru kitab itu biasanya malah nggak terlaksana. Gitu. It's okay, keren. Next terkait ilmu alat ya atau nahwu sorof itu tadi Mbak Desi pernah menemukan kesulitan sampai buat depresi nggak sih? Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan mau daftar kuliah di tempat kita itu ada pondok nih loh daripada ngekos gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Saya sendiri sih kalau nahwu sorof itu ya cuma paham mungkin dasarnya gitu. Kalau sampai alfiyah terus itu alhamdulillah belum. Oke. Itu lumayan kalau saran saya sih kalau nanti mondok ya teman-teman. Jadi kalau belajar ilmu itu yang dasar dulu, jangan langsung. Jadi ada tahapannya gitu. Jadi kan kalau di sini kan di Pondok Darus Syafa'ah kan ada tingkatan ula, wusto, ulya kayak gitu. Jadi ke 1 ula dulu aja kalau emang notabene belum pernah mondok, belum pernah belajar kitab di rumah. Oke.
Jadi kalau belajar nahwu itu harus yang dasar dulu lah, Dasar minimal dulu. isim itu apa, fi'il itu Iya. apa, huruf apa, nanti langsung ke i'rabnya. Kalau i'rab udah hafal, udah paham, insya Allah enak sih, tinggal pengertian-pengertian yang Oke. agak susah gitu. Berarti dulu sebelum menghafalkan Al-Quran, Mbak Desi ini juga menghafalkan nadoman-nadoman atau bait-bait kitab ya? Alhamdulillah. Dan semuanya tuntas. Yang belum tuh alfiyah, karena saya kan masih kelas 2 SMP itu. 2 SMP. Kayak alfiyah kan ya tingkatan udah wusto, udah ibaratnya saya kan masih 2 ula, terus Betul. wusto berapa wusto ya? 2 wusto. Oke. 1 wusto, 2 wusto itulah. Jenjangnya masih sangat tinggi. Masih Kalau sangat tinggi. saya harus menggapai itu, aduh, masya Allah banget. Kalau kata orang Jawa, ora lah. Sebenarnya pingin Pak, tapi ya nantilah diceritain. Oke. Ini bisa menjadi motivasi ya teman-teman kalau ternyata memahami Islam itu tidak seremeh dan tidak semudah yang kita bayangkan. Ya bisa kita dengar tadi bagaimana Mbak Desi ini mendeskripsikan pengalaman-pengalaman ketika mondok dan mempelajari satu bait saja itu sangat sulit sekali. Sekarang, nah kita bisa sedikit ngetes nih ke Mbak Desi ya. Aduh, Berarti nggak? apa nih? Yang mudah-mudah aja. Bismillahirrohmanirrohim. Mungkin Mbak Desi bisa memaknai. Bismillah itu kenapa kok mimnya bisa kasroh, tidak fathah, tidak domah, apalagi kok sukun. Kemudian Allahinya kenapa haknya itu bisa kasroh dan ar-Rahmaninya nunnya bisa kasroh. Mungkin Mbak Desi bisa menjelaskan biar bisa meyakinkan teman-teman yang nonton ini. Mungkin nanti kalau misalkan wah oke banget nih. Mereka pasti kalau udah oke, siapa tahu kan mau gabung dengan kita gitu ya teman-teman. Kalau lafaz Bismillahirrahmanirrahim tuh ibaratnya masih awal lah ya. Oke. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Kalau nahwunya Bismillahi, kenapa kok haknya kasroh ya Pak? Betul. Ya karena huruf jar. Jar. Ya karena mudhof ilaih kan ya. Oke. Yang kan yang dasar-dasar dulu tadi Iya kata. betul. Ya kalau Terus? identiknya kalau kemasukan huruf jar kan, Jar. gak kan huruf jar ya. Oke. Jadi i'rabnya jar. Kiranya jar. Terus kan Siap. ada 2 kalimat isim. Jar majrur berarti dia jadi majrur. Majrur. Gitu. Oke. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Dat kang welas asih. Jadi kan jadi naat dari lafaz Allah tadi kan kayaknya ya. Ini harus dikoreksi ya. Jadi naat ya Pak. Iya. Kan Ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim juga. Ar-Rahim. Mi apa ma? Mi. Mi. Oke. Jadi naat dari lafaz Allah. Allah. Jadi jar semua. Jar semua. Nah, ini loh teman-teman. Maksudnya kenapa kampus kita itu selalu menggaung-gaungkan atau mengkampanyekan kampus berbasis pesantren? Karena nanti outputnya mereka nggak cuma paham mata kuliah yang ada di kampus aja gitu. Kalau misalkan mempelajari sedalam apa yang dideskripsikan oleh Mbak Desi barusan, ini tentu kita jarang menemukannya di kampus teman-teman ya. Walaupun sudah ada memang beberapa mata kuliah yang membahas terkait hal itu. Nah, oke, menarik sekali nih pembahasan kita kali ini ya, Mbak Desi sudah membahas pengalaman jadi santri yang fokus ke kitab, yang menelaah bagaimana sulitnya kitab. Sampai-sampai tadi ketika Mbak Desi saya tembak untuk memaknai bismillah itu agak deg-degan ya kesannya. Tapi ya tetap bisa kejawab teman-teman. Nah inilah pentingnya kita mondok gitu. Ya kalau misalkan tetap mau kuliah aja, jadi mahasiswa aja, tanpa harus mondok ya nggak apa-apa, nanti tetap berteman dengan yang mondok-mondok seperti Mbak Desi, kemudian ada teman-teman yang lainnya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Siap. Terkait bagaimana awal mula Mbak Desi mulai masuk nih ke dunia Quran atau hafalan Quran, karena kan tadi di awal menceritakan gimana pengalamannya ketika jadi santri kitab ya. Walaupun ya memang ketika Mbak Desi udah masuk ke asrama penghafal Quran, tapi tetap ya belajar kitabnya tetap ya. Tetap. Cuman kan masalah prioritas dan enggaknya. Nah itu mungkin silahkan Mbak Desi bisa diungkapkan semuanya. Itu perjuangan banget ya Pak. Kayak Oke. apa ya? Kayak iya bisa nggak ya, bisa nggak ya kayak gitu. Ragu lah. Tadinya mau bilang ke orang tua, tapi kok nggak berani. Akhirnya dulu tuh mikirnya kan aku pingin ngapalin Quran ya mondok kan, tapi kok nggak tercapai-capai. Padahal kan masih kelas 8 oke. ibaratnya sabar, harusnya sabar. Oke. Tapi itu di pikiran kayak nanti aku
keburu mati sampai kayak gitu loh. Serem banget tapi sekali. kok Oke. nanti keburu mati nggak jadi ketuntut pingin hafalan Quran kayak gitu. Betul. Nanti siapa tahu ya naudzubillah lah kalau keinginanku tuh hilang kayak gitu loh. Hilang, benar. Jadinya ya udahlah ngomong orang tua dulu kayak gitu. Terus sama orang tua alhamdulillah didukung. Oke. Walaupun nggak mudah orang tua didukung, tapi keluarga yang lain jangan dulu, nanti aja lulus SMA, kalau enggak ibaratnya udah gede lah, Udah bisa gede. nanggung tanggung jawab Oh, yang itu masih besar. SMP? Itu Ketika masih izin SMP. ke orang tua? Oh. Masih kelas 8. Ibaratnya masih awal Oke, mondok oke. lah. Terus keluarga tuh ada yang bilang nanti kalau hafalan Quran kok nggak kepegang terus malah hilang, nanti dosa malah nyeret Dosa. keluarga kayak gitu. Betul. Lah emang nyeret keluarga kan yang hafalan aku bilang kayak gitu. Jadi lucu kayak ya namanya orang awam kan kalau di Betul. desa kan. Terus tak jelasin kalau yang hafalan Quran yang nanti bakalan kena, ya kan ada dua pilihan kan kalau hafalan Quran, disyafaati atau dilaknat kayak gitu. Dilaknat. Wah. Kalau kita semisal naudzubillah kalau yang kategori dilaknat itu kan emang yang habis hafal ya udah dibiarin aja, nggak Dibiarin digeres aja, ya, nggak betul. dijaga kayak gitu. Tapi kalau kita hafalan terus lupa kan manusiawi, namanya Manusiawi. insan kan pelupa Insan. kayak gitu. Oke. Terus akhirnya sama orang tua disetujui, orang tua kesini, aku pingin sowan kayak gitulah. Jadi kan kalau di kitab kan yang ngurus kayak Gus Andi kayak gitu kan, ke Abah kayak gitu. Awal itu sowan ke Abah Aliman sama Bu Yati, itu alhamdulillah boleh didukung, enggak apa-apa, yang penting udah bisa tajwid, udah bisa oke. pintar baca Qurannya kayak gitu. Disemangatin kalau di Abah kan. Yang Oke. penting kan masih mau mondok kayak Mau gitu. mondok. Tapi ketika di Gus Andi ini tantangan besar banget, Masya Allah. Tapi dari momen yang Masya Allah, alhamdulillah bisa terlampaui kayak gitu. Jadi Oke. momen sowan ke Gus Andi itu nggak cuma sekali langsung lolos, enggak. Jadi momennya itu awal sowan sama orang tua itu nggak ada di dalam. Jadi muspro Wow. ibaratnya orang tuaku tuh kesini cuma nyambangin aja kayak gitulah. Jadi nggak jadi sowan karena nggak ada Gus Andi. Terus Iya. abis itu yang sowan yang kedua alhamdulillah ada Gus Andi, tapi nggak diperbolehkan karena aku masih kelas 2 ULA Pak. Kelas 2 ULA, terus alhamdulillah kelas 2 ULA tuh hafalanku tuh udah jurumiyah. Padahal jurumiyah itu kelas 3. Oke. Jadi ibaratnya kata Gus Andi, kalau potensi hafalannya cepat ngapa nggak dilulusin alfiyah kayak gitu. Tapi aku mikir ya udahlah. Ya kayak udahlah. gitu. Tapi tantangannya nggak langsung ke alfiyah kalau Gus Andi. Jadi kalau sowan ke Gus Andi itu sowan mesti walaupun nggak boleh ada solusi. Jadi solusinya aku harus ngatamin yang bu'a. Padahal yang bu'a itu ada berapa ya? 8 apa 7 jilid itulah. Jilid. Kayak zaman aku dulu Pak, itu susah banget, gurunya susah, metodenya masih susah, nggak segampang kayak gini. Jadi ya Allah, kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah, alhamdulillah terlampaui 1 tahun itu. Apa yang diinginkan Gus Andi kayak yang buannya udah khatam, alhamdulillah. Terus Oke. ada tantangan lagi yang paling berat itu hafalan dulu 3 juz baru bisa ke RQ. Jadi kan notabene anak kitab kan hafalan kitab. Ya. Tapi kok aku disuruh hafalan Quran dulu di kitab. Jadi Oke, ibaratnya oke. musuhnya, ibaratnya temennya tuh banyak yang nggak suka. Ibaratnya Oh, tetap ada haters ya? ya banyak. Banyak banget. Tak kira cuma artis aja yang punya haters. Alhamdulillah, alhamdulillah banyak Alhamdulillah. yang nggak suka. Menarik, Terus, menarik. Kalau kita ibaratnya kalau aku dulu kalah sama orang-orang yang nggak suka, ibaratnya aku hafalan di musola kan, asramaku dulu di Zahro itu kan sampingan sama musola. Hafalan di Oke. musola aja aku diem kayak gitu dimatiin lampunya. Oke. Jadi ibaratnya tuh nggak suka banget kayak Wah. gitu loh. Jadi tantangannya tuh nggak cuma susah ya di kitab kan hafalannya semuanya kitab. Aku hafalan Kitab. Quran sendiri kayak nggak cuma Quran kan harus nyelesain kitab kan, dulu nyelesain sampai Imriti alhamdulillah. Terus abis itu udah selesai ayam bu'a, udah selesai 3 juznya, juz amas, juz 1 sama juz 2. Kalau juz 1, 2, 3 mungkin masih berat. Juz amas, juz 1 sama juz 2 itu aku bawa ke Gus Andi. Terus Gus Andi tuh nggak cukup di situ. Nanyain wali kelasku diniyah, wali kelasku Semuanya lah. Semuanya ibaratnya Desi ki wis pantes orang Bu RQ kayak gitu ibaratnya.
harus emang bener-bener nanti potensinya tuh besar. Nggak muspro kayak gitulah di Muspro itu apa Mbak Desi? sia-sia lah ibaratnya. Dari tadi soalnya banyak banget ya teman-teman istilah kepesantrenan tapi disampaikan gitu. Kayak sowan ya teman-teman ini perlu pencerahan. Sowan itu mendatangi ya, mendatangi atau bisa diistilahkan silaturahim lah. Silaturahim. Oke ya simpelnya mendatangi gitu. Jadi kalau nanti ini ada ungkapan sowan itu berarti mendatangi gitu aja. Oke lanjut Mbak Desi. Kayak mana tadi ya Pak? Muspro. Ibaratnya Gus Andi nggak pingin lah aku sia-sia Sia-sia, ditanya. betul, Jadi gagal. dikasih target Pak. Jadi sowan yang ketiga apa keempat ya? Pokoknya sowanku tuh nggak cuma 3-4 kali, 5 itu kayaknya. Oke. Sampai 5 kali sowan, tapi hikmahnya banyak banget. Alhamdulillah, terima kasih Gus Andi. Masya Allah. Jadi ibaratnya nanti kalau semisal kok berhasil nih aku di Quran nanti pasti aku nggak bakal lah lupa gitulah sama Gus Andi. Ibaratnya yang Oke. membolehkan aku gitu loh. Motivator juga. Motivator terbesar. Masya Allah. Masya Allah. Nah teman-teman mesti pada nanya nih, Gus Andi itu siapa sih? Gus Andi itu ketua perguruan tinggi kita teman-teman. Jadi beliau itu kalau di pendidikan formal itu sebagai ketua yang bentar lagi insya Allah akan menjadi rektor. Kalau di madrasah diniyahnya atau di lembaga pesantrennya beliau itu sebagai masih ketua Madin ya, Iya. ketua madrasah diniyah dan familiar sekali dipanggil Gus. Nah itu karena beliau merupakan keturunan ataupun salah satu anak yang kiai besar dan luar biasa sekali dedikasinya terhadap agama Islam. Pertanyaan terakhir nih Mbak Desi, hal yang paling sulit ketika Mbak Desi sudah direstui oleh Gus Andi, sudah disetujui nih oleh orang-orang ataupun oleh para masyaikh, para guru-guru besar di pondok pesantren, itu cobaan terberatnya apa? Yang paling sulit, yang paling lama lah untuk melaluinya gitu. Kalau cobaan yang pertama kan banyak ya Pak, cobaan tuh nggak cuma Banyak satu. ya betul. Yang paling aja. Yang paling tuh targetnya Gus Andi. Targetnya Gus Andi tuh aku 3 tahun harus khatam. Dan kalau semisal nggak khatam, aku harus dipulangin lagi ke kitab. Itu waduh ya Allah, bisa nggak ini ya Allah kata aku. Jadi aku tanya metode yang paling mudah, terus yang paling, tapi dikasih juga sama Gus Adi. Jadi ibaratnya kita males atau nggak males gitu, ya harus buka Quran kayak gitu. Jadi satu hari harus satu muka. Itu tapi istiqomah itu yang paling berat sih. Berat betul. Yang paling berat itu cuma istiqomah. Kalau semisal hafalan tuh semua manusia ibaratnya kalau setiap hari didderes itu ya hafal. Telaten bahasa Jawanya. Iya betul. Gitu sih kalau. 3 tahun selesai 30 juz ya Mbak Desi? Alhamdulillah nggak sampai. 2 tahun 7 bulan kayaknya. 7 bulan. Alhamdulillah. 2 tahun setengah. Iya. Oke. Karena itulah ada unsur yang pertama takut dipulangin lagi ke kitab. Yang kedua takut ngecewain Gus Andi. Yang ketiga ya takut nanti kalau semisal kok nggak bisa 3 tahun selesai. Kayak nggak tenanan, kayak nggak apa ya? Nggak serius nggak nih. serius banget gitu. Oh betul, karena udah berkali-kali ngedatengin Gus Andi gitu loh. Malu lah. Malu. Jadi upayanya ini kayak, Mbak Desi ini kayaknya beneran banget dan serius banget nih mau masuk ke asrama penghafal Quran. Tapi nyatanya ya Alhamdulillah udah selesai ya Mbak Desi ya. Alhamdulillah, berkat ridho Gus Andi, ridho orang tua gitulah. Masya Allah. Oke, tidak terasa Mbak Desi kita di penghujung acara. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di agenda kita. Sama-sama. Next mungkin ya insya Allah kita bisa menghadirkan video motivasi lah kepada teman-teman biar mau gabung kuliah di kita dan biar apa ya, biar mau sambil mondok gitu, tambah bersyukur sekali gitu. Karena ya ada ya teman-teman pemirsa, jadi mahasiswa baru itu ya sekalian pindah pondok atau sekalian mondok gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Desi dan terima kasih kepada teman-teman pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan teman-teman yang mau daftar ataupun informasi PMB nanti teman-teman bisa DM admin. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.